A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama tentu saja imam tetap, imam rawatib, segenap takmir Masjid Asy-Syifa IKPM Gontor Bandar Lampung, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, abang kakak, para ustadz, apalagi banyak alumni Gontor di sini. Namanya juga IKPM kan. Jadi berkumpul semua para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah. Tentu kita berbahagia sekali saya dapat kesempatan bisa silaturahim lagi kembali ke sini. Seingat saya lebih setahun yang lalu sudah sampai ke Masjid Asy-Syifa. Ternyata dalam 1 tahun setengah kurang lebih progresnya luar biasa, signifikan, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, abang kakak rahimakumullah. Sebenarnya pada saat sekarang ini saya lagi di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Direncanakan kemarin mulai tanggal 22 sampai dengan 25 itu saya dari Kabupaten Mempawah, kemudian ke Kota Singkawang, Pemangkat, kemudian Kabupaten Sambas. Tapi qadarullah, Allah punya rencana lain. Saya tiba-tiba diundang ke Balikpapan. Nah, terbanglah ke Balikpapan, disiapkan tiket PP, tapi saya minta jangan dikembalikan ke Pontianak. Saya minta tiketnya ke Jakarta aja lah. Kemudian nyebrang ke sini. Memang udah kebiasaan jalan sendiri. Padahal mau disiapkan pengawal. Saya merasakan kalau jalan sendiri itu rihlah dakwah masajidallah. Jadi dari masjid ke masjid. Karena sejatinya saya bukan berlatar belakang pondok pesantren, apalagi pondok modern. Betul-betul SMA-nya umum. Bahkan mau masuk perguruan tinggi negeri tidak lulus. Dulu tahun 87 itu namanya Sipenmaru. Nah, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dan alhamdulillah kartu ujian Sipenmarunya itu masih saya simpan potongannya tuh di album. Jadi kalau saya lihat di album menetes air mata saya. Saya bilang alhamdulillah tidak lulus. Kalau dulu lulus mungkin beda ceritanya. Karena wasilah saya tidak lulus masuk perguruan tinggi yang namanya Universitas Tanjung Pura, saya justru jadi marbot masjid. Saya masuk sekolah tinggi ilmu ekonomi yang baru didirikan. Jadi saya mahasiswa pertama tidak kena ospek. Jadi yang ospek itu dosen-dosen gitu, tidak ada senior. Saya angkatan pertama, kuliahnya malam. Justru saya kuliah full itu
di sebuah universitas milik Allah. Namanya Universitas Masjid Allah. Namanya Masjid Raya Mujahidin. Dan yang menjadi rektor saya adalah seorang pendiri Muhammadiyah di Kalimantan Barat. 8 tahun saya mendampingin beliau. Tahun pertama jadi marbot masjid. Bersihkan karpet, bersihkan lap kaca, kemudian belajar nyetir, kemudian menjadi drivernya beliau, lama-lama jadi sekretaris pribadi beliau, lama-lama jadi ajudan. 8 tahun beliau wafat, justru saya yang gantikan beliau menjadi sekretaris Masjid Raya terbesar di Pontianak, Masjid Raya Mujahidin. Dan beliau juga sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Barat. Dan bukan orang Kalimantan Barat, beliau kelahiran Berabai, Kalimantan Selatan. Justru saya berteman, mendampingi seorang tokoh Kalimantan Barat yang alhamdulillah 2 tahun saja saya mengabdi di masjid, saya berteman dengan rektor Untan yang tempat saya tidak lulus tadi. Bahkan dikasihkan mobil L300 yang tidak produktif menurut beliau karena diwakafkan untuk lembaga pendidikan Islam, tapi tidak pernah jalan. Karena sering saya mewakili Mujahidin datang ke beliau, lama-lama udahlah mobil L300 ini saya wakafkan ke Mujahidin. Nah, saya belajarlah mobil tahun 88-89. Nah, alhamdulillah wasilah dekat dengan para ulama. Jadi kalau hanya Pak Nasir saya tidak ketemu, Buya Hamka tidak ketemu. Tapi yang gantikan Pak Nasir, Pak Anwar Haryono, kemudian Pak Husin Umar, itu kalau datang ke Kalimantan Barat, Pak Syuhada Bahri, orang-orang Dewan Dakwah Pusat, selalu saya yang mendampingin. Termasuklah dai-dai terkenal yang sering masuk TV, itu sering saya bawa. Mulai dari A'agim, Arifin Ilham, Ustadz Jepri Al-Bukhari, Ustadz Yusuf Mansur, alhamdulillah. Jadi bisa melihat bukan hanya saya urus di Pontianak, tapi saya juga mendatangin ke tempat-tempat aktivitas mereka, termasuk yang di Darut Tauhid Bandung, kemudian di Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur, kemudian masjid yang ada di di Sentul, Masjid Arifin Ilham, Masjid Az-Zikra. Kemudian bisa menjadi pengalaman pada saat Allah kasihkan rezeki min haitsu la yahtasib. Karena di masjid kampung, saya juga berkhidmat di masjid kampung. Pernah suatu ketika di kampung itu ada sampah yang menjadi problem kampung, sampah gunung. Menimbulkan aroma yang tidak enak, aroma yang tidak sedap. Jadi kalau orang yang jalan kaki kasihan gitu, sampai nutup pernapasannya. Nah, kemudian tidak ada yang ngambil inisiatif untuk membersihkan sampah ini dibuang ke TPA. Bukan Taman Pendidikan Al-Quran, tempat pembuangan akhir. Makanya kita di masjid tidak lagi bikin TPA, kita bikin TPQ. TPQ. Nah, saya pada saat itu di masjid kampung udah bikin baitul mal, tapi masih manual, pakai kencelengan gitu. Hanya 50 rumah kita tempatkan di tetangga masjid. Dari hasil itulah kita bikin program untuk memakmurkan masjid, terutama untuk menggerakkan anak muda. Ini jauh sebelum ada Munzalan. Nah, pada saat itu uang baitul mal udah tidak ada, saya pergi ke PU. PU minta bantu untuk armada angkutan sampah. Saya minta langsung 2 dump truck, kemudian 2 supir. Kemudian pegawai PU, kepala bidang armada untuk angkutan aspal
di PU Kota Pontianak, hanya minta disiapkan untuk ganti solar sama insentif drivernya 500.000. Kemudian karena uang Baitul Mal yang tadi akadnya untuk dakwah Islamiyah dan sosial keumatan, nggak ada uangnya, saya minjam uang masjid yang berasal dari uang Jumat. Nah, dengan Pak Imam saya pinjam, nanti kalau ada uang Baitul Mal lagi kita kembalikan. Ternyata ini bocor ke takmir yang lain. Saya dipersalahkan. Kenapa mengeluarkan uang masjid yang tidak ada kaitannya dengan masjid? Nah, akhirnya saya mengaku salah. Karena perspektif saya, uang Jumat itu bisa saja dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masyarakat sekitar. Apalagi ini ada problem kemasyarakatan, tidak ada kepedulian. Nah, dengan perasaan sedih saya mengundurkan diri dari Baitul Mal karena saya merasa bersalah. Silakanlah ganti yang lebih baik. Disitulah saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki saya supaya saya bisa bikin masjid sendiri. Ternyata Allah kabulkan. Pas setahun wasilah dakwah Quran. Dakwah Qurannya saya hanya bawa ustadz yang alumni Khazanah Kebajikan di Ciputat. Itu di Pamulang tu ada Pondok Cabe, di situ ada Yayasan Khazanah Kebajikan yang dipimpin oleh Dr. Andes Najamuddin Siddiq. Nah, Ustadz Najam ini tidak terlalu dalam tadabburnya, tapi cukup baca terjemahannya. Nah, alumninya, kadernya itu ditempatkanlah di Pontianak, itu saya yang keliling, carikan jadwal, keliling dakwah Quran. Nah, kalau dakwah sholatnya tepat waktu, karena saya sudah berkhidmat di Masjid Raya Mujahid itu sejak tamat SMA sampai 2010 lahir menjalan. Kurang lebih 17 tahun. Udah biasa kalau sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu udah biasa dah, udah jadi amalan, udah terbiasa dah. Kemudian kalau bersedekah, uang tidak ada tapi tenaga, pikiran, waktu, itu all out dari masjid. Tapi dakwah Quran baru tahun 2009, 2007, 2008, 2009, itu baru intensif dakwah Quran. Padahal hanya tipis-tipis ya. Jadi baru terjemahan. Jadi beliau itu nyampaikan ceramah, kemudian nunjukkan ayatnya, Quran sekian, ayat sekian, baca terjemahannya. Jadi saya bawa 2 koper Al-Quran terjemahan yang hadiah kalau kita pulang haji. Yang coklat tuh, yang berat tuh. Bagikan, ada sekitar 30 Quran dibagikan nih bapak-bapak depan. Gantian baca terjemahannya. Hanya begitu bentuk dakwanya. Allah kasihkan rezeki min haitsu la yahtasib. Ternyata memang ada ayatnya di Quran. 3 amalan yang apabila kita konsisten, kita dawamkan, tijaratan lan tabur. Rupanya ayat ini menjadi moto pondok Khazanah Kebajikan yang ada di Ciputat, yang dipimpin oleh Ustaz Najamuddin Siddiq itu. Tiada hari tanpa kaji Al-Quran, tiada hari tanpa tahajud, tiada hari tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa memberi. Diambil dari Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 amalan yang apabila kita dawamkan, kita konsisten melaksanakannya, apalagi dilembagakan di bumi Allah ini, Al-Quran yang dikaryakan, Al-Quran dibaca, salat ditegakkan, infak ditunaikan. Nah, dari 3 ayat inilah yang kita terjemahkan menjadi Al-Quran dibaca itu menjadi pondok masjid. Jadi yang pertama pasti masjid udah ada. Baitullahnya udah ada. Tempat salat ditegakkan itu udah ada masjidnya. Tapi perspektif kita terhadap masjid bukan hanya tempat salat. Karena kalau
hanya dipakai tempat solat, dia bukan masjid. Dia musola. Jadi kalau masjid itu tempat peradaban, seperti Rasulullah bikin Masjid Nabawi. Itu baru masjid. Justru kalau masjid hanya dipakai tempat solat, tidak ada pondok masjidnya, tidak ada pondok pesantrennya, tidak ada Darul Qurannya, tidak ada Baitul Qurannya, bahkan TPA pun tak ada. Aku TPA itu kan baru tahap awal untuk anak-anak. TPQ tadi. Itu baru membaca. Padahal Al-Quran itu 5M. Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan, didakwahkan, dihafal. Apalagi bisa 30 juz. Baru mantap. Jadi pasangan solat ditegakkan itu adalah Al-Quran dibaca. Kemudian infak ditunaikan. Itulah dia konsep rumah tangga Baitullah. Baru dia satu keluarga. Yang kata Ustaz Rizwan tadi, masjid, keluarga, masyarakat. Dari mana dapatnya? Filosofi ini di mana dapatnya nih? 3 amalan ini. Ada amalan mama, induk, umi, ada amalan bapa, abah, ada amalan anak. Rupanya di fawalli wajhaka satral masjidil haram. Jadi kemanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kiblat kita ni. Rupanya kiblat kita ni menuju yang namanya Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada Ka'batullah. Nah, sebelum kita melaksanakan tawaf keliling, 7 kali keliling di Ka'bah itu, kita tidak akan bisa mulai pada saat kita belum ketemu yang namanya sudut Hajar Aswad. Nah, kenapa dikasih nama Hajar Aswad? Karena dulu yang dirikan masjid ini ada seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Perempuan, emak. Ini induk nih. Kemudian baru kita putar kiri, kita akan melintasi yang namanya Maqam Ibrahim. Ada bangunan sangkar emas di situ, ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kenapa dikasih nama Maqam Ibrahim? Karena dulu pendiri Ka'batullah ini seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dikasih nama Maqam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tapi bekas telapak kakinya. Nah, siapa yang udah umrah atau haji pasti berusaha melihat di dalam Maqam Ibrahim itu ada memang bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah, yang ketiga, pada saat kita putar kiri lagi, kita akan melintasi yang namanya Hijir Ismail. Kenapa dikasih nama Hijir Ismail? Karena untuk mengenang kalau dulu ada anak daripada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi konsep rumah tangga Baitullah itu tidak bisa lepas dari seorang perempuan, seorang ibu, seorang bapak, dan seorang anak-anak muda. Jadi tidak bisa masjid itu diurus oleh bapak-bapak saja. Prakteknya kita sekarang banyak masjid, karena saya pernah ngurus masjid kampung, pernah juga sekretaris dewan masjid, pernah di dewan masjid provinsi, pernah di kota. Jadi udah sering sosialisasi ke masjid-masjid. Coba lihat SK takmir masjid. Berapa persen perempuan? Padahal untuk memulai aktivitas di masjid, apalagi di Masjidil Haram yang kita rindukan semua, bakal kesana semua nih yang hadir di sini nih. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita doakan yang ikut talbiyah malam hari ini,
bisa umrah, bisa haji bersama keluarga tercinta semuanya. Bolak-balik Mekah Madinah. Tapi yang udah bolak-balik Mekah Madinah, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Karena itu ada kaitannya dengan filosofi tadi, ada Baitul Quran, ada Baitullah, ada Baitul Mal. Nah, Baitul Muamalahnya di mana? Anak yang kedua yang lahir di Palestina. Anak daripada Ismail yang menguasai dunia sekarang. Tapi dia menguasai dunia dengan menciptakan milah sendiri. Jadi sebagian besar daripada keturunan Ishak itu menzalimi dirinya sendiri. Dia bikin hukum ekonomi sendiri. Dia bukan bikin nabawi tapi bikin ribawi. Nah, jadi kalau mau memerdekakan Fathu Palestina, kita harus kembali wahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Baitul Muamalahnya itu betul-betul tidak terindikasi, tidak tercampur dengan yang namanya praktek ribawi. Karena saya nyusun jadwal khatib itu setiap tahun 52 kali khutbah. Bahkan nyaris tidak ada satu khatib pun. Ini saya cerita Pontianak, wallahu alam kalau di Bandar Lampung. Tidak ada yang cerita tentang riba. Tidak ada yang cerita tentang bahaya riba. Karena itu berat memang. Nah, mana ada usaha. Pelik sekarang anak-anak muda sekarang. Bahkan guru terlibat pinjaman online. Guru-guru bayangkanlah. Gimana lagi muridnya nanti? Nauzubillah min zalik. Nah, inilah yang harus kita dakwakan kembali kepada manajemen keluarga Baitullah. Kalau mau sukses minimal 3 dulu tadi. Jangan mikirkan bisnis dulu. Karena Masjid Kapal Munzalan, kami dengan Ustaz Luqman, tidak ada niat kita mau bikin perusahaan-perusahaan masjid, tidak ada. Itu terakhir baru kita dapat formulasinya, ternyata masjid adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Tadi apa bedanya yayasan dengan masjid? Contoh saja. Tapi ini kita sama kita yang ngomong ya. Kan tak Facebook live kan. Direkam aja kan. Contoh gini, Alphard. Mobil Alphard. Itu kalau bayar pajak Alphard pribadi. Misalnya Pak Haji ada punya Alphard. Alphardnya seri terbaru. Punya pribadi. Setahun dipakai, bayar pajak ke Dispenda. Itu paling tidak pajaknya paling murah. Ini Alphard Munzalan ya, saya tidak tahu Alphard yang terbaru sekarang. Itu Alphardnya 2015. Kalau pribadi itu kita lihat pada saat kita eksekusi Alphard ini, itu bayar pajaknya 11 juta. Berarti kalau tidak produktif ini mobil ini bagaimana mau bayar pajaknya? Ini belum bensinnya, belum perawatannya, segala macam kan. Ternyata apa yang terjadi begitu kita wakafkan. Dan kita wakafkan bukan nama yayasan Pondok Modern Masjid Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Bukan pakai yayasan. Tapi kita langsung pemiliknya Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Meskipun aktenya, legalitasnya yayasan. Tapi bukan yayasan yang kita besarkan, bukan yayasan punya, tapi yang punya masjid. Waktu kita ngisi form, Masjid Kapal Munzalan. Lampirannya SK Kementerian Hukum dan HAM sama akta notaris. Itu yayasan Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Berapa jadi pajaknya, Pak? Tinggal berapa Pak kami bayar, Pak? Ada yang tahu enggak kira-kira? 680.000. Mobil Triton ini 2018. Waktu kita beli pertama kali, ya eksekusi dari dana wakaf, itu lihat yang punya pribadinya nih, itu seorang pendeta yang kita beli mobil Tritonnya 2018.
itu 7.800.000. 7.800.000 biaya pajak tahunan. Begitu kita kembalikan kepada Allah, begitu kita rubah menjadi Masjid Kapal Munzalan Indonesia, tinggal berapa pajaknya Pak? Ini rahsia kita ya ni ya. Nanti kalau Masjid Asifak nanti beli mobil, pakai Masjid Asifak IKPM Gontor. Gitu. Kita praktek. Tinggal Pak 200.000. Masih mahal saya bayar motor PCX saya Pak daripada mobil Triton. Hebatnya masjid Pak. Masjid adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Jadi kalau ada masjid hanya diurus oleh bapak-bapak, ini cara saya jewer takmir masjid di Pontianak. Itu namanya Masjid Bujang Lapuk saya bilang. Karena tidak ada pasangan. Pasangan solat itu adalah Quran. Jadi masjid itu harus punya pondok masjid. Pondok masjid itu maksudnya punya kurikulum Quran. Tadaburnya, pondok artinya masjid yang bikin pondok seperti Darussalam Gontor. Jadi Gontor itu Baitul Atiq, Masjid Baitul Atiq yang punya pondok modern. Masih ada kok masjidnya sampai sekarang. Saya sampai sana saya nangis, saya merinding saya ini. Ngelihat ternyata Masjid Baitul Atiqnya masih dipelihara sampai sekarang. Itu jadi pelajaran kita. Dari masjid itulah yang mengembangkan peradaban. Dan ikonnya tetap masjid. Coba lihat logo Gontor. Masjid. Masjid kubahnya ada, menaranya ada. Itu syarat pertama, kembalikan masjid itu aktivitas perempuannya. Karena kalau kita bikin TPQ di sini, Taklimul Quran di sini, pasti yang banyak ngajar adalah ibu-ibu, perempuan. Dan kami praktek Pak. Masjid Kapal Munzalan ini baru mulai bergerak itu 2012. Rezekinya dapat 2010. Barulah kita merintis beli tanah, kemudian kita dirikan masjidnya langsung 2. Kenapa 2? Supaya dapat barakna haulahu tadi. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita bikin tiktokan. Jadi masjid betul kata Ustaz Rizwan tadi harus ada masjid mitra. Masjid sahabat. Tak mungkin kita ngurus masjid kita sendiri. Kalau mau sukses, bisnisnya bisnis ringan dan mahal. Apa tuh? Bisnis emas, intan, berlian. Ringan nih kan? 1 gram ya sekarang udah 1.400.000 kali kalau emas. Belum lagi intan, belum lagi berlian. Jadi masjid itu adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Apa bisnisnya? Bisnisnya 3 ini. Bisnis emas, masjid Allah, bisnis masjid maksudnya. Kemudian intan. Intan surullaha yang surukum wa yusabbit akdamakum. Jadi kalau mau bisnis intan banyak-banyak bantu orang. Nanti Allah yang bantu kita macam itu tadi. Alphard itu hanya 1 orang yang bayarkan. Perusahaan percetakan Quran yang ada di Bandung. Beliau yang bayarkan semuanya. 100%. Bisa seperti itu. Karena kita bantu orang lain. Itu Ustaz Luqman bawa intan, saya bawa emas. Saya bisnis emas ya. Begitu gabung Ustaz Luqman jadi Munzalan Ashabul Yamin. Jadi Munzalan Ashabul Yamin ini dari 2 orang. Saya bawa Masjid Kapal Munzalan Mubarakan namanya, bentuknya kapal. Kemudian Ustaz Luqman bergabung dengan Masjid Kapal Munzalan, bikin awalnya pondok modern. Sampailah waktu Covid. Nah, waktu Covid itulah kita rebranding. Karena kalau kita pondok modern, kita tidak akan bisa seperti Gontor. Pondok modern, siapa yang bisa lawan Gontor? Karena Gontor guru kita, suhu kita gitu kan. Ustaz Luqman juga alumni Gontor. Akhirnya kita dapat formulasi, menjadilah kita pondok masjid pertama di Indonesia. Yang lain bilang pondok modern, pondok salafiyah, pondok pesantren, pondok tahfiz. Munzalan lah yang pertama ngambil nama
sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi terminologi pondok masjid. Artinya masjid yang punya pondok, bukan pondok yang punya masjid. Nah, kebanyakan kita pondok pesantren ada duluan, rumah ustadznya ada, rumah kiai ada, asrama ada, masjid justru dibangun terakhir untuk fasilitas salat berjamaah saja. Nah, kita alhamdulillah kita balik. Jadi nanti justru punya kampus masjid. Jadi masjid yang mendirikan kampus, masjid yang mendirikan universitas. Bukan seperti Masjid Al-Muhtadin Untan misalkan. Itu masjid kampus. Artinya kampus yang punya masjid, bukan masjid yang punya kampus. Ya, kita balik kayak gitu. Nah, karena kita praktek, kenapa masjid itu bisa progresnya cepat sekali gitu. Alhamdulillah atas izin Allah. Karena kita memfungsikan Hajar Aswadnya tadi. Memfungsikan Hajar Aswadnya. Sebab kalau kita tawaf, kita pasti mencari Hajar Aswad ini gitu loh. Secara filosofisnya tadi memang harus dimulai dari Quran. Karena ayatnya tadi, amalan pertama itu baca Quran. Udah baca Quran, baru tegakkan sholat, baru sedekah, baru infak. Tapi dalam rangka untuk mengembangkan masjid itu bisa bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama, kami pakai kakak-kakak, pakai bunda-bunda menjadi takmirul masajid. Di amal usaha, amal pendidikan, di pusat dakwah, terutama di Baitul Mal. Karena Baitul Mal tadi kan anak muda, simbol anak muda. Jadi anak muda yang ngurus Baitul Mal. Tahu apa yang terjadi? 70% takmir Masjid Kapal Munzalan itu diurus oleh perempuan. Baru dia punya pasangan. Artinya Baitullah punya pasangan Baitul Quran, kemudian melahirkan anak yang rela berkorban. Spirit berkorban, spirit berjuang, spirit anak muda. Bikinlah namanya Baitul Mal. Tempat infak ditunaikan. Jadi baca Quran di pondok masjid dengan kurikulum Quran, kemudian solat ditegakkan di masjidnya multifungsi, masjidnya romantis. Apa itu romantis? Ramah anak muda, ramah anak-anak, ramah musafir, ramah tetangga sekitar, kemudian ramah hamba Allah istimewa. Nah, terutama yang berat itu ramah kepada musafir. Artinya masjid ini harus terbuka 24 jam. Tidak dikunci. Masjid Kapal Munzalan di Pontianak tidak pernah dikunci. Kuncinya ada, tapi anak kuncinya tak tahu ke mana. Bisa dibuka sendiri, AC hidup terus, lampu menyala terus gitu. Nah, kemudian infak ditunaikan di Baitul Mal yang profesional. Alhamdulillah atas izin Allah, baru akhir tahun 2023 kemarin, bulan November, Baitul Mal Munzalan Indonesia dapat SK dari Menteri Agama menjadi lembaga amil zakat nasional. Padahal tidak ada rencana kita mau menjadi lasnas. Tapi oleh karena perolehan kita melebihi persyaratan untuk menjadi lasnas, mau tidak mau kita urus. Kita urus menjadi lasnas. Karena total pengumpulan kita untuk membeli beras yang sekarang ini kisaran 800 sampai 850 ton, itu kalau harga berasnya 10.000, sekarang mau 15.000, 16.000 naik harga beras. Sehingga perolehan kita turun karena daya beli berasnya mahal. Makanya perlu nanti itu dakwah Baitul Wakaf lagi kita gerakkan supaya kita punya sawah sendiri. Jadi sawahnya wakaf, ya kan? Nah, itu mengarah ke sana. Ini kan karena kita baru. Padahal udah kita hitung
Berapa sih kebutuhan beras semua pondok pesantren penghafal Quran yang ada di Indonesia? Itu perlu 15.000 ton. Sementara Masjid Kapal Munzalan ini baru mampu atas izin Allah baru 850 ton. Belum 1.000 ton. Padahal kebutuhannya semuanya 15.000 ton. Nah, di mana kekuatan potensi umat ini akan bisa dikembangkan tanpa harus mengeluarkan biaya infrastruktur banyak? Masjid di Indonesia sebenarnya tidak perlu nambah. Tidak perlu nambah lagi. Okeylah kita katakanlah hitung masjid dengan surau yang representatif. Banyak surau yang tu kadang-kadang masjid kalah besarannya. Surau tapi kalahkan masjid bentuk bangunannya. Banyak. Di Pontianak banyak surau yang hebat-hebat gitu. Bisa 12 kali 12 surau itu. Dah setara masjid. Katakanlah mudah ngitungnya 1 juta. 1 juta masjid dan surau yang ada di Indonesia. Artinya kalau satu bangunan seperti ini rata-rata ini bisa nampung 300 orang. Satu masjid. 300 dikali 1 juta, 300 juta. Jadi semua orang Indonesia yang ada di Indonesia, baik dia muslim non-muslim, 300 juta dibagi 300, satu bangunan masjid. Kalaupun se-Indonesia itu terjadi hujan lebat, masuk semua dalam kubah masjid ini, tidak ada satu pun yang basah orang Indonesia. Yang ada di Indonesia. Artinya secara fisik, kita tidak perlu lagi bangun bangunan baru. Yang perlu kita bangunkan tu manusianya gitu. Bukan benda matinya ni. Jadi filosofi kami di Masjid Kapal Munzalan ada To'iyah, ada Tok Haji itu simbol orang yang ngurus benda mati sama ngurus benda hidup. Tok Haji itu Baitul Quran. Dia ngurus benda hidup, ngurus santri, ngurus hamba Allah istimewa, ngurus anak yatim, ngurus penghafal Quran, ngurus fisabilillah, ngurus mustahik produktif. Itu manusia semuanya, perlu seni tingkat tinggi ngurus manusia ni. Kalau To'iyah itu ngurus benda mati, ngurus karpet, ngurus AC, ngurus air, ngurus besi, ngurus pasir, semen. Artinya kalau tertendang gitu, ndak merajuk, ndak pendek tongkeng, ndak komplain. Coba santri salah negur dia, merajuk kata orang Pontianak. Pendek tongkeng sama ke pendek tongkeng sini. Merajuk, apa namanya? Ngambek. Jadi memang Baitul Quran tu memang yang memimpin gitu. Arti kalau mau aset masjid mau bertambah, bikinlah the positif, bertambah. Kalau masjid kita mau asetnya bertambah, mau punya Alphard, mau punya Triton, seperti masjid An-Nur yang di mana tadi, di Gunter. Itu ada masjid, tahu-tahu ada yang wakaf, bikin Baitul Mal sama Baitul Muamalah di depan, berhadapan. Kan keren tuh, artinya nambah aset. Mau bertambah, bikin the positif. Positif itu satu berdiri gini, vertikal, di atas itu Baitul Quran. Yang di bawah nih, itu pondasi, itu Baitullah. Benda mati. Masjid ini kan benda mati. Tapi dihidupkan dengan Quran. Jadi Quran ini SDM, orang yang punya visi misi sesuai dengan Quran, petunjuk Quran, hudan, petunjuk. Inspirasi itu ada di Quran semuanya. Kemudian yang melintang begini horizontal nih, yang di kanan itu Baitul Mal, yang di kiri itu Baitul Muamalah. Supaya menyelesaikan persoalan-persoalan hablum minan nas. Yang ini hablum minallah. Karena Al-Quran itu kan firman Allah, petunjuk dari Allah langsung. Kata-kata Allah termaktub di Quran. Kemudian di bawahnya ini pasangannya adalah solat.
mahligainya Baitullah, mahligainya masjid. Coba bapak solat sunat mutlak 1000 rakaat, sujud, ruku, iktidal, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi, 1000 rakaat bapak solat tapi tak usah baca Fatihah. Jadi solat atau senam ruku dan sujud? Senam kan? Berarti masjid ni harus diinstal dengan Baitul Quran, baru dia bermakna solat. Artinya jangan kita jadi bujang lapuk ngurus masjid ni. Harus bikin pondok Qurannya seperti yang sudah dilakukan IKPM, sudah menyiapkan asrama untuk kader ulama muda. Itu dia. Itu baru masjid. Kemudian menjadilah dia sepasang suami istri, tapi masih belum lengkap. Karena kalau dia belum bikin Baitul Mal, itu kami sebut sambil berseloroh, bercanda. Itu namanya pasangan mandul. Dia harus bisa menarik anak muda, menarik menjadi masjid idola kaum muda. Ya, jadi syarat membuat Baitul Mal, mendirikan Baitul Mal itu harus diinstal Qurannya dulu. Jadi bikin masjid idola kaum muda, bikin kurikulum Quran. Itulah yang dipakai di Masjid Kapal Munzalan, subuh menggapai keberkahan. Jadi Ustaz Luqman itu menjadikan pondok masjid itu satu waktu saja diambil. Tapi yang ngikutin 5.000 pasukan amal soleh, santri penerima amanah, kemudian santri berkebutuhan khusus istilah Ustaz Luqman itu, termasuk para agnia, para santri-santri yang pengusaha, itu ngikutin subuh menggapai keberkahan. Dari pertama awalnya itu kuliah duha. Karena Masjid Kapal Munzalan ini didirikan di satu kawasan yang 90% itu non-muslim. Orang-orang Chinese sekeliling kami itu, komplek Bumi Batara namanya. Bumi Batara 1, Bumi Batara 2 itu Chinese semuanya. Hanya beberapa titik yang muslim. Sekarang apa yang terjadi? Lebih daripada 27 titik aset orang-orang Chinese itu dibeli oleh masjid. Dibeli oleh masjid. Bahkan kita yang menyelamatkan dia dari riba. Dia kredit macet, sertifikat rumahnya diagunkan, akhirnya dia minta kita beli, kita tebus. Daripada dilelang harganya jatuh. Udah berapa banyak kita bebaskan, tanah kita beli. Masya Allah, inilah dia masjid perusahaan terbaik di muka bumi. Karena memang setiap kita adalah da'i. Bisa jadi Tok Ia ni bukan ustaz, tidak pernah di pondok pesantren, tapi sejatinya kita ni adalah da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi setiap kita adalah penyeru, pengajak untuk kembali kepada Allah. Ya, kita harus bisa mengajak orang lain, karib kerabat, andai taulan kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ayolah kita kembali kepada Allah sebelum jatuh tempo. Jadi tempat yang terbaik untuk mengajak orang kembali kepada Allah, ngajaknya adalah kembali ke Baitullah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena kalau kita tidak ajak, nanti dia datang sendiri. Mau datang sendiri atau digotong ramai-ramai. Tidak pernah datang ke masjid. Sekali datang ke masjid, dia langsung tidak sopan, langsung telentang di sini dia. Depan imam lagi. Bukan mau sholat tapi disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa kita berniaga sama Allah yang dinyamin perniagaan kita tijaratan lan tabur tidak akan pernah rugi? Karena pada saat kita melintasi makam Ibrahim itu, kita kalau dalam manasik itu disunnahkan membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah selesai tahajud. Surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka
Sultanan Nasira. Jadi Sultan An-Nasira. Jadi kekuasaan yang bisa memberi, kekuasaan yang bisa menolong. Nah, mau tak kita jadi sultan semuanya ni? Supaya kita bisa memberi gitu. Tangan di atas. Membeli kembali Indonesia. Ya kan? Harus jadi sultan. Karena sultan kita sudah mewakafkan harta bendanya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kesultanan. Termasuk di Kalimantan Barat tu. Sebelum merdeka, sultan kita semua dipancung Jepang. Tahun 42. Dan itu tidak terjadi di Indonesia lainnya. Peristiwanya belum lama. 1942. 21.000 cendekiawan, ulama, mufti, saudagar, guru, dosen, dokter, orang-orang pintar Kalimantan Barat tu dibunuh Jepang. Semua kesultanan, ada 13 atau 14 kesultanan itu. Satu kabinet habis, satu generasi habis dipancung Jepang, dipisahkan kepala dari badannya, dipancung. Pakai samurai. Ada monumennya, ada peringatan berkabung daerah di Mandor, monumennya di Mandor, Kalimantan Barat. Nah, sultan di sini kami jadikan terminologi sistem universal lembaga takmir amil nazir. Jadi ada 3 profesi terbaik kalau kita mau jadi sultan. Dan harus diurus profesional. Profesi ini harus kita terlibat semuanya. Apa tu TAN? Sulnya tadi itu sistem universal lembaga. Jadi sistem universal itu Quran. Jadi Quran yang kita lembagakan di dalam 3 profesi terbaik di muka bumi. T-nya takmir. Ngurus masjid, takmirul masajid. Tapi masjidnya multifungsi. Masjidnya terbuka 24 jam. Masjidnya punya dapur. Nah, nanti saya mau cerita khusus untuk ibu-ibu nih. Untuk kakak-kakak. Apalagi ada yang datang dari jauh kan. Ini oleh-oleh untuk kakak-kakaknya, bunda-bundanya. Kemudian A-nya amil. Amil Baitul Mal yang profesional. Yang terakhir nazir. Wakaf. Wakafnya produktif. Nah, kalau kita bisa menyatukan ini di satu konsep manajemen Baitullah, ada takmirnya yang profesional, punya pusat dakwahnya yang bisa dakwah milenial, ya kan? Kemudian amilnya punya Baitul Mal yang perolehannya ziswabnya tu, zakat infak, sedekahnya tu bisa miliaran. Jadi dari emas intan berlian. Berlian tu apa? Berkah, berlimpah dengan aset miliaran, bahkan triliunan. Bisa ke sana. Ini kan baru 10 tahun efektif. 2012. Sekarang 2024. 12 tahun. Dipotong 2 tahun, baru 10 tahun efektif. Bahkan 2017 baru berbadan hukum. 2017 baru berbadan hukum Yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia. 2017 tambah 2024. Berapa tuh? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun efektif. Tapi alhamdulillah berproses baru kisaran sekitar 10 miliar per bulan dari totalitas ziswabnya. Nah, jadi Sultan An-Nasira. Tadi caranya yang pertama itu sunnatullah, kita masjid, kebanyakan masjid itu begitu isya tutup. Bahkan imamnya itu dijadwalkan datang dari jauh-jauh, khatibnya dijadwalkan jauh-jauh. Padahal Rasulullah mengajarkan kita tuh, Rasulullah tuh nempel di masjid. Ini rumah Rasulullah sini ada pintunya, langsung kamarnya, berumah tangga di sini. Jadi di sini udah benar nih. Saya dengar tadi udah berapa bulan di sini, setahun dah, ada ustadz yang dapat wakaf manfaat atau wakaf aset rumah dijadikan rumah pengasuh untuk masjid di KPM. Nah, itu baru benar. Karena ada pengasuhnya yang betul-betul nempel dengan masjid. Itulah yang Tok Iya lakukan dengan Tok Haji. Tok Haji itu nempel
tinggal di Masjid Kapal Munzalan dari 2012 sampai sekarang. Ustaz Luqman belum punya rumah. Jadi persis seperti Rasulullah, tak ada hak milik. Hak pakai saja. Kontrak. Punya bibi saya ada 4 rumah dikontrak oleh Masjid Kapal Munzalan. Sampai sekarang rumah Ustaz Luqman kayak jadi samping raudhah. Itu. Padahal dulu ni Rasulullah pada saat mendirikan Masjid Nabawi itu bukan langsung bikin kamar di depan. Tahu kenapa? Karena kiblat kita masih ngadap sana. Di mana kiblat ngadap sana? Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah tu bikin rumah di belakang sebelah kanan. Begitu dibalik fawalli wajhaka satral masjidil haram, jadilah rumahnya di depan sebelah kiri. Sini. Ya kan? Nah, itu rumus pertama. Jadi harus ada yang memimpin Baitul Quran, yang memimpin pondok masjid, alumni gontor, alumni pondok pesantren, menguasai ilmu-ilmu syariat, ilmu agama Islam, ilmu dinul Islam, dijadikanlah nempel ke masjid seperti Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Itulah sunnah paling utama kalau memang masjid ini mau bergerak. Masjid-masjid manapun. Dan kami udah praktek, makanya saya pede ngomong ini. Yang kedua, aktifkan Hajar Aswadnya. Itu untuk Ka'bah. Karena Ka'bah mengajarkan kita ada Hajar Aswad. Kemudian Masjid Nabawi. Itu ada namanya tiang Aisyah. Jadi bapak-bapak, abang-abang, ini kan Bang Adi kan sudah 3 kali umroh. Cari itu nama tiang Aisyah. Dari dinding makam Rasulullah, tiang nomor 3. Dari mimbar, tiang nomor 3 juga. Itulah tiang Aisyah. Kenapa dikasih nama tiang Aisyah? Karena Aisyah seorang perempuan memakmurkan Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada namanya Mihrab Maryam. Nah, sekarang kita, bukan saya mau mempertentangkan soal dalil, soal hadis. Tidak. Minta maaf, saya tidak mau berdebat. Jadi kita kembalikan lagi kepada satu ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya 43. Coba ada tak keluar terjemahan? Ini motivasi untuk kakak-kakak. Karena kalau kita tanya, ya, ini mohon maaf ya, bukan mau ngadu antara hadis dengan Quran, tak. Jangan diperdebatkan. Ini hanya tadabbur Quran aja. Jadi di dalam ayat ke 43 atau 42 di Quran surah Ali Imran itu ada ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Maryam uqnuti li rabbi wasjudi warka'i ma'ar rakin. Jadi artinya, saya bukan ustaznya, nanti minta tolong dibetulkan ustaz. Ya Maryam, kata Allah, taatlah kau kepadaku, taatlah kau kepada Allah, ruku dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kira-kira salah tak saya terjemahkan ayat tadi ini? Coba dibaca Al-Qurannya, baca terjemahannya. Ya Maryam, kata Allah, taatlah kau kepada Allah, ruku dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi perempuan ini salat di rumah atau salat di masjid berjamaah. Ayat inilah yang memotivasi kita bikinkan mihrab perempuan di masjid, supaya dia punya amanah. Bagaimana supaya masjid menjadi tempat berkumpul manusia? Karena ada di dalam surah Al-Baqarah, masabatan linnas wa amna. Jadi masjid itu tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman. Allah jamin. Al-Baqarah ayat 125. Masabatan linnas wa amna. Kenapa Masjidil Haram itu menjadi tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman sampai sekarang? Bahkan berebut orang untuk waiting list, bahkan untuk haji. Wasilah apa orang jadi datang berkumpul di situ? Oleh Siti Hajar. Zumi. Kumpul. Air, zam-zam. Sumur zam-zam yang menyebabkan orang pada datang. Dari kejauhan kafilah dagang melihat burung tu dari jauh, dari atas turun.
Dari atas turun. Orang kafilah dagang ni melihat burung turun gitu, udah bisa memastikan lah pasti ada air. Ternyata benar, di situ ada sumur Zam-Zam. Ada telaga Zam-Zam. Wasilah dari hentakan tumitnya Nabi Ismail. Menjadi wasilah datangnya orang berkumpul di Masjidil Haram. Nah sekarang, kakak-kakak ni tak perlu bikin sumur di masjid ni. Tak perlu bikin sumur karena ada perusahaan air minum daerah. Ada PDAM, ada ledeng. Ya kan? Tapi bikin apa? Yang kita praktikkan sekarang ini. Kayak orang Brunei, orang Malaysia. Bikin damai. Apa damai kak? Dapur Masjid Indonesia. Bikin dapur di masjid. Kemudian masak di masjid. Minimallah sepekan sekali. Bahkan bisa mengumpulkan orang lebih ramai daripada Jumatan. Di Pontianak kita bikin damai, ngalahkan Jumatan. Karena kalau Jumatan bapak-bapak je yang datang. Penuh ni masjid ni. Tapi event ibu-ibu dengan damai di Masjid Hatiku Damai, dapur masyarakat Indonesia atau dapur Masjid Indonesia, dia bikin malam Ahad, kumpul keluarga. Dananya haram pakai duit masjid. Dari tumpuk tengah. Karena kita tanya, saya tanyalah kakak di sini yang hadir. Kak, di rumah ada berapa orang? Kakak yang pakai kacamata. 4 orang. Jadi sekali makan malam Ahad tu kira-kira berapa kosnya? Berapa belanja untuk makan berempat? Kira-kira. Hah? Wah itu kayak makan di restoran tu. Mahal banget ya. Mantap itu. Kalau dikumpulkan setiap pekan 100.000. Dikalikan 100 rumah di sini. 10 juta. Ya kan? Baru taruh ke dapur. Wah. Luar biasa. Karena makan malam Ahad tu bukan soal menunya. Tak pakai daging, tak pakai ayam, tak pakai ikan. Kalaupun ada pakai telur, masak kecap, ada sambalnya, ada kerupuknya, ya kan? Ada timunnya. Sederhana sekali. Tapi beda niat, beda hasil. Karena spiritnya di surah Asy-Syura ayatnya 23. Jadi Rasulullah itu menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan berita gembira, menyampaikan peringatan, menyampaikan Quran lah. Aku tidak minta imbalan, kata Rasulullah. Illa mawaddata fil qurba. Jadi Rasulullah itu masih minta bayaran. Jadi kalau mau memberikan balasan terbaik kepada Rasulullah, mau memberikan upah terbaik kepada Rasulullah, atau mau membuat Rasulullah senyum di Madinah, ciptakanlah mawaddata fil qurba di keluarga besar masjid. Caranya dengan makan-makan sekeluarga. Hanya geser pindah makan. Toh belanja juga, kakak saya tanya tadi 100.000. Padahal kalau kita masak 5.000 tu satu porsi udah hebat dah. Tapi syaratnya masak di dapur, bukan beli di restoran. Masak sendiri. Dan begitu kita install ada dapur, ternyata orang yang tak punya uang pun datang bawa telur, datang bawa keladi, datang bawa beras. Jadi punya stok makanan. Ini je hanya beberapa kali disupport, ternyata bisa mandiri. Bisa punya tabungan, bisa surplus. Yang penting masjid itu memberikan amanah kepada Siti Hajar Modern untuk menginstal dapur di masjid. Dikasih tugas dia. Dia tinggal bikin laporan aja. Yang penting kita tumpuk tengah. Bayangkan kalau di sini ada 100 rumah. 100 rumah itu semuanya pergi makan malam Ahad sini kumpul keluarga. Masjid keluarga masyarakat. 400 orang kumpul di sini. Nah, itulah yang bisa membuat masjid ini bergerak. Karena makannya prasmanan. Bukan pakai box. Kalau pakai box kotak, dia dibawa balik. Kadang ngambil 3 box, bawa balik. Kalau prasmanan, ada meja Hajar Aswad. Ada meja Hajar Aswad khusus
ibu-ibu. Ada meja makam Ibrahim khusus untuk bapak-bapak. Bahkan ada meja Hijr Ismail dibikin agak rendah untuk anak-anak. Supaya anak-anak ni antrinya tertib. Dibikin meja khusus. Ternyata apa yang terjadi? Malam Ahad kumpul keluarga ramai, ada 2 hadiah. Kalau di Pontianak tak tahu di Bandar Lampung. Tiba-tiba ada orang yang datuknya tu temu tahun. Tahu tak kok temu tahun sini? Ruahan. Apa kalau kami Melayu sana tu bilang beruah. Beruah, ruahan. Haul. Jadi datang dia ke Bendahara Damai. Tolong ya, ini datuk saya, nama almarhum ini bin ini. Minta dibacakan, ditahlilkan. Gitu kan? Ini duit 1 juta untuk beli ayam katanya. Hantarkan telur, ngasih uang. Itu satu hadiahnya. Tak perlu lagi dia bikin tenda apa segala macam, bikin macet gang. Cukup dapur udah ada, langsung di sini dia tahlilan, baca Yasin apa segala macam, habis sisa makan ramai-ramai. Yang kedua, akikah. Gunting rambut. Bayangkan gunting rambutnya habis maghrib, yang gunting bukan orang sembarangan, ada Pak Imam, ada khatib, ada ulama-ulama semua. Tak perlu repot lagi bikin event di rumah. Cukup ngasihkan ke dapur. Tahu tak apa yang diantarkan ke dapur? 2 ekor kambing. Perbaikan gizi jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah fungsi dapur. Ternyata apa yang terjadi yang sekarang ini justru kita sangat prihatin. Investasi pendidikan kita kalau di kota itu mulai penitipan kita udah ratusan ribu keluar setiap bulan. Karena bapak emaknya kerja masing-masing. Anaknya baru dilahirkan, masih usia menyusui. Itu titip botol susu apa namanya? Masih mending susu kambing. Dititip uang udah keluar dah. Habis penitipan masuk playgroup, duit lagi. Udah itu TK lagi, TKA, TKB, duit lagi. Bahkan biaya TK kadang lebih mahal dari masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang sampai belasan juta masuk TK. TK yang favorit. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Ratusan juta investasi pendidikan dikeluarkan oleh bapak ibu kita. Sekalinya udah sarjana, dipakai SDM-nya oleh orang lain. Bahkan waktu istirahat siangnya amat sangat terbatas. Kemudian sholat zuhur pun tidak sempat. Nah sekarang kita introspeksi. Kenapa bisa jadi begini? Karena masjid tidak mengembangkan dirinya menjadi perusahaan terbaik di muka bumi. Artinya apa yang sudah kita lakukan ini menjadi pola. Ini yang mau kita tularkan setelah kita menjalani ini ternyata bisa. Masjid Kapal Munzalan sekarang SPA-nya bisa 800. Padahal kerjanya baru dalam 7 tahun terakhir ini. Awalnya kita tidak ada ihsan. Tapi oleh karena mindset kita perusahaan terbaik di muka bumi, tiba-tiba bisa punya kilang beras. Punya pabrik padi. Di Sragen sama di Klaten. Kemudian punya Munzalan Mart. Punya Munzalan Store. Punya roti bahagia. Udah 7 cabang. Kemudian roti masjid ni bisa buka di bandara. Ini kan hadiah dari Allah. Artinya masjid kalau digerakkan betul-betul, bukan punya Lukman, bukan punya Nur Hasan, bukan punya Tok Haji, bukan punya Tok Ya, tapi 100% punya Allah. Yang jadi masalah, kalau takmir masjidnya itu ada kepentingan pribadi di situ. Bukan nyalahkan lembaganya. Artinya ada kepentingan pribadi. Jadi akhirnya berantem. Kalau udah duit, mulai berantem. Tapi ini kita bikin profesional, bikin sistemnya. Dan kita belajar dari guru-guru kita yang ada di Gontor. Gontor itu tidak mempopulerkan kiainya. Tapi yang dipopulerkan institusinya. Gontornya yang lebih dikenal daripada Ustaz Sukri misalkan. Gitu.
dan dia punya sistem yang luar biasa dan wajar sudah satu abad. Nah, jadi kita ini sekarang mengembalikan mindset kepada masjid ini supaya bisa optimal pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Jadi keluarga besar Masjid Allah, karena tidak lepas daripada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Itulah dia fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nah, bikin masjid idola kaula muda. Padahal masjid ini dulu untuk mendatangkan jamaah untuk dengar Ustaz Luqman ceramah, kuliah duha, belum subuh menggapai keberkahan. Siapa mau datang subuh? Duha pun susah. Dijemput. Jamaah jadi jemput. Jadi kami bikin masjid kapal Munzalan yang ada di Serdam itu seperti gereja. Jamaahnya kita datangkan dari jauh-jauh jemput untuk dengarkan itu. Bahkan bibi saya sendiri protes dengan saya, kenapa mau bikin masjid di sini? Nanti siapa yang mau jadi imamnya nanti? Kau kan sibuk di Masjid Raya, kau kan sibuk di Mujahidin. Siapa nak jadi imamnya nanti di sini? Jangan nak kau harapkan Pak Usu kau nak jadi imam, kata dia gitu. Ternyata saya bilang, saya manggil Mak Cua, tenang ya Mak Cua, saya bilang gitu. Nanti insya-Allah akan didatangkan orang-orang yang akan membersamai dakwah masjid ini. Ternyata benar. Dari sekian banyak yang ada di Masjid Kapal Munzalan, hanya Ustaz Zakwan yang asli orang Sungai Dalam. Yang lainnya ada dari Jambi, ada dari Bandung, ada dari Banten, ada dari Tangerang, ada dari Aceh, kumpul di Masjid Kapal Munzalan karena menjadi kantor pusat yang ada di Kuburaya. Di masjid kecil dalam gang, ukurannya hanya 11 kali 17 masjidnya. Tapi atas izin Allah, ya, lewat wasilah kawan-kawan kita bergerak di seluruh Indonesia, baru ada sekitar 26 masjid kabal yang cabang. Tapi yang mitra lebih banyak lagi. Karena yang mengikuti pelatihan masjid bilioner, PMB namanya. Pelatihan masjid bilioner itu sudah ribuan masjid yang ikut, dan alhamdulillah bisa bergerak tuh dengan sedekah, dengan gerakan infak awalnya. Tapi bisa menggerakkan karena dia udah sistemasi Baitul Mal. Jadi cakupannya itu bukan hanya pondok pesantren penghafal Quran, tapi udah mustahik produktif. Udah ada asnaf di situ yang dikelola. Jadi mustahik produktif itu artinya menyampaikan hak mereka, tapi mereka dipaksa belajar. Dipaksa untuk memakmurkan masjid. Karena kebanyakan kita UPZ setiap tahun bikin manjak mereka. Jadi amil ini ngantarkan ke rumah, padahal dia sendiri tak pernah ke masjid. Nah, kita ngambil dari Quran surah Yusuf ayat 70. Jadi Nabi Yusuf itu memberikan gandum itu bersyarat kepada saudara-saudaranya. Silahkan ngambil gandum, datang ngambil gandum, tapi tolong bawa Bunyamin ke sini. Nah, itu artinya kita kiaskan menjadi mengambil haknya dari dana zakat, tapi kita petakan mereka terutama bacaan Quran. Karena betul kata Rasulullah itu kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi banyak sekali orang miskin itu ngaji pun tak bisa. Kenal huruf Al-Quran pun tak bisa. Tapi oleh karena dia perlu tadi ini, kita paksa datang, diperiksa betul bacaannya. Barulah kita petakan. Ternyata ada juga yang pandai jadi guru mereka. Jadi dari mereka untuk mereka juga itu. Dibikinkan eventnya setiap hari Jumat. Ketemu mustahik produktif. Nah, apalagi kita sekarang udah Lasnas, itu bisa menjadi, kalau Basnas itu ada namanya UPZ, unit pengelola zakat atau unit pengumpul zakat. Tapi karena kita Masjid Kapal Munzalan punya Baitul Mal, menjadi Lasnas, itu namanya MPZ, Mitra Pemberdayaan Zakat. Nah, ini kita
tugas saya datang ke masjid-masjid kampung yang memang belum tersentuh Basnas. Nah, kita masuk menjadi MPZ mereka. Jadi menyiapkan anak-anak muda, kita magangkan ke Masjid Kapal Munzalan, belajar manajemen Baitul Mal. Tapi sebelum bikin Baitul Mal, kita minta mereka itu bikin kurikulum Quran, bikin pondok masjid, bikin kajian masjid. Dan tidak menutup kemungkinan masjid ini akan menjadi kampus masjid. Karena kita kalau Ramadan, semua masjid bikin kuliah subuh. Udah diajarkan kuliah subuh. Cuma mentoknya kuliah subuh di Ramadan. Kenapa tidak bikin kuliah subuh di luar Ramadan? Kemudian ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, ada kuliah asar, ada kuliah ba'da maghrib, ada kuliah ba'da isya. Bayangkan kalau itu dibikin kurikulum, apa tidak jadi kampus masjid kita? Jadi yang berdiri di sini jadi dosennya. Sini banyak dosen-dosen dan alumni Gontor. Bapak-bapak tinggal kasih kartu mahasiswa. Ya kan? Sarjana masjid nanti. Sarjana masjid Allah. Itulah mengembalikan seperti Al-Azhar. Apakah kampus yang punya masjid atau masjid yang punya kampus? Nah, sekarang kita coba datuk moyang kita dulu. Apalagi saya ini kan orang Bugis. Orang Bugis yang asalnya tu dari Wajo, dari Bone, dari Sulawesi. Moyang kami itu pakai perahu pinisi itu pergi ke Kalimantan. Jadi tuan tanah di sana. Siapa yang mengajarkan beliau itu? Apakah dulu ada SR? Apakah dulu ada akademi? Yang jelas dulu itu ada masjid. Di masjidlah dapat petunjuk. Karena fa'asa ulaika yakunu minal mutadin. Ya kan? Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, dia beriman, dia yakin kepada hari akhir, dia menegakkan solat, menunaikan zakat, dia mandiri, tidak takut kepada siapapun. Takutnya hanya kepada Allah. Nah, orang-orang inilah dia yang insya-Allah nanti akan dapat petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita dapat petunjuk kan pasti sampai, pasti selamat. Nah, orang banyak tak mau datang ke masjid, tak mau makmurkan masjid. Bagaimana dapat petunjuk? Dapat ilham, dapat inisiatif, dapat inspirasi. Udahlah di dalam masjid, di atas tanah wakaf, di Baitullah, kemudian tadabbur Quran lagi. Apa tidak sukses dia? Berkah berlimpah insya-Allah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, silakan. Mudah-mudahan dari pengalaman ini jadi bukan ngajar tapi cerita dari pengalaman menggerakkan masjid kecil dalam gang. Ternyata bisa. Kenapa lagi masjid-masjid yang strategis? Karena itu tadi kata Ustaz Rizwan tadi, hati sempit, ego tinggi. Tak mau terima sesuatu yang baru dari luar. Padahal sejatinya terbangun peradaban Islam berkembang pesat pada saat menerima pendatang. Rumusnya muhajirin dan ansor. Jadi ada ansor yang berjiwa lapang dada. Itulah dia salah satunya namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Itu makamnya itu ada di Turki. Saya sudah ziarah sekali. Itu penuh terus tuh yang ziarah ke Abu Ayyub Al-Ansori. Karena beliaulah yang menyiapkan properti, menyiapkan guest house untuk Rasulullah sebelum bisa tinggal di Masjid Nabawi. Abu Ayyub Al-Ansori menyiapkan fasilitas tinggal di rumah dia. Kos di rumah dia, bayangkan. Nah, sekarang ilmu inilah yang kita harus praktekkan. Jadi kalau ada orang luar masuk ke kampung, mestinya ada orang kampung kita yang menjadi Abu Ayyub Al-Ansori, menerima dengan tulus, dengan lapang hati. Karena hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Begitu juga masjid. Dia harus berjiwa seluas samudra. Sehingga kapal yang bawa saya ke Lampung tadi ini, itu bisa berlabuh, bisa berlayar. Tapi kalau hati kita sempit,
parit hanya 3 meter, yang bisa lewat situ sampan jalur. Tak mungkin kapal bisa lewat. Nah, itulah artinya rezeki bisa datang besar, manakala kita bisa membuka hati seluas samudra. Baru datang rezekinya. Gitu dia. Sama seperti yang saya datang ke Balikpapan. Seorang perempuan bikin masjid namanya Masjid Berkah Bok. Saya sendiri kaget. Ada papan besar ditempel. Bukan jadual khatib. Bukan laporan keuangan. Tapi daftar menu. Makan 1 hari 3 kali. Makan siang menunya apa? Lodeh. Ada sambalnya, ada kerupuknya. Ada menu sini. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Ahad. Dibikin. Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Masjid ngasih makan 3 kali sehari, setiap hari. Siapapun datang dapat makan. Masya Allah. Seorang perempuan di Balikpapan. Dan dia bukan orang asli Balikpapan. Dia besar di Pekanbaru. Asalnya asal dari Sulawesi. Kak Nirwana Tawil. Bahkan dia punya travel berbasis masjid namanya Bersama Travel. Jadi keuntungan margin daripada dia membawa jamaah umrah ni, itulah dipakai untuk suplai dapur. Muncul rezeki-rezeki yang min haitsu la yahtasib. Karena di surah An-Nur tadi, itu ayat 38 masalah saya, orang yang makmurkan masjid itu Allah bilang, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Jadi akan diberi karunia rezeki tanpa batas. Unlimited. Jadi bisa saja nanti ke depan Masjid Ashifa ini punya hospital. Karena namanya Ashifa, mulai dari rumah sehat. Lama-lama nanti bisa punya hospital tapi dibiayai dari Ziswap. Gratis. Kecuali orang merasa sembuh, tak jadi operasi kanker misalkan, dah sedekahnya 1 miliar. Pasti seperti itu. Itu dah rumus dah. Nah, tapi sekarang ini kan rumah sakit menjadi bisnis yang luar biasa gitu. Rumah sakit. Namanya aja udah nyakitkan. Yang sakit masuk rumah sakit makin sakit. Yang jenguk sehat jadi sakit juga. Coba namanya rumah sehat. Yang sakit masuk rumah sehat jadi sehat. Yang jenguk sehat makin sehat. Doa. Ya enggak? Nah, inilah merubah mindset kira-kira. Dan itu bisa dilakukan oleh masjid sebagai perusahaan terbaik di muka bumi. Oke, makasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.